lihat Abu Musa al-Asy'ari melihat beberapa orang duduk melingkar dipimpin oleh satu orang di Masjid Kufah menjelang salat subuh. Hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertahlillah kalian 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bertasbihlah 100 kali, subhanallah, 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 subhanallah. Bertakbirlah 100 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pemandangan yang luar biasa. Secara akal nurani, logika, ibadah, zikir, berjamaah, di masjid, menunggu salat subuh, ini kebaikan di atas kebaikan. Tapi ingat, Abu Musa al-Asy'ari punya benteng. Benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Melihat kebaikan ini, Abu Musa langsung ingat kaidah. Walaupun kaidah hari itu tidak masyhur, barangkali lebih masyhur hari ini di kalangan kaum salaf. Apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalimat ini barangkali belum masyhur secara lafaz, tetapi diamalkan oleh para sahabat. Maka melihat puluhan orang anak-anak muda berzikir berjamaah, dan ini pemandangan pertama yang dilihat oleh Abu Musa. Abu Musa mengatakan, kalau ini baik, kalau ini hak, kalau ini diridhoi oleh Allah, kenapa para sahabat nggak ada yang melakukan? Lihat, seumur hidup Abu Musa al-Asy'ari belum pernah melihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, para sahabat zikir berjamaah seperti ini. Ini baru pertama kali. Lihat, ini benteng yang sangat kokoh. Tidak bergeming Abu Musa al-Asy'ari melihat bid'ah ini. Hanya karena beliau merasa bukan orang yang paling alim di situ, di Kufah. Masih ada yang lebih alim, yaitu Ibnu Mas'ud. Maka Abu Musa mendatangi rumah Ibnu Mas'ud. Jadi balik lagi, karena subuh masih agak lama. Dan adabnya Abu Musa al-Asy'ari tidak mengetuk pintu Ibnu Mas'ud, tapi tunggu sampai keluar. Nah, dalam perjalanan diceritakan bahwa baru pertama kali saya melihat pemandangan begini, zikir berjamaah di masjid, menunggu sholat subuh. Sampai di masjid, tidak ragu-ragu Ibnu Mas'ud membubarkan mereka dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada rusak, belum pada pecah, tapi kalian sudah merubah agama Nabi SAW. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti ini, zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Lihat, benteng yang sangat kokoh ada pada diri sahabat. Maka tidak ada sahabat satupun yang terkena syubhat, tidak ada. Ketika muncul Khawarij yang ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ada sahabat yang ikut? Tidak ada, satupun tidak ada. Karena apa? Karena manhajnya luar biasa. Karena hanya duduk di majelis Nabi SAW, dimatangkan manhaj itu. Maka beruntung antum kalau memiliki majelis, memiliki guru, memiliki orang yang kita thiqah, ya, yang mengajarkan kaidah, mengajarkan manhaj. Ini bekal, benteng yang sangat kuat. Sementara sebagian saudara-saudara kita, ya, hanya dengan dalil buka surat sekian, lihat di Bukhari, kelepek-kelepek dia, ya, menunjukkan dia tidak kuat. Dikiranya kebenaran itu dengan hafalan yang banyak, dengan surat sekian, sekian pasti benar. Tidak bisa begitu. Manhaj yang hak, manhajnya Rasul dan para sahabat. Tentang masalah zikir beramai-ramai. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat yatufuna alal ard, berkeliling di atas muka bumi. Lalu ketika malaikat itu menengok ada majelis zikir, maka dipanggilnya yang lain, alummu,
mari kemari, mari. Ila hajajikum, inilah yang kalian cari. Akhirnya malaikat itu ikut berzikir. Dua, Nabi menengok sahabat berzikir beramai-ramai. Lalu kata Nabi, ma ajlasakum, hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Apa yang membuat kalian duduk berzikir? Kami berzikir mengingat Allah, nazkurullah wa nusabbihu, mengagungkan Allah. Wallahi, demi Allah, ma ajlasakum idza hadza, demi Allah, kalian duduk hanya karena zikir? Iya. Maka ketika mereka berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah, kalian semua sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang zikir bersama-sama. Lengkapnya lihat 37 masalah populer. Ustaz ambil dari buku apa? Natijatul fikri fil jahri bizzikri. Hadis-hadis tentang zikir jahar berjamaah disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Zikir bersama dan doa bersama, apakah bid'ah? Tidak bid'ah. Zikir itu termasuk ibadah, doa itu permohonan. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, ketika kita sholat baca surat Fatihah. Dalam surat Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kami ini maksudnya siapa? Kami ini maksudnya saya dan jamaah, atau saya dan seluruh umat Islam. Nah, ini artinya apa? Di dalam beribadah dan di dalam melakukan permohonan, spirit Islam itu sebenarnya berjamaah. Makanya di sini menggunakan kata-kata kami, bukan saya. Dan setelah itu kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kami ini siapa? Saya dan jamaah, atau saya dan seluruh umat Islam. Jadi spirit ibadah dan permohonan atau doa itu berjamaah. Itu pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga, setelah Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan Raja Fir'aun dan tentaranya, lalu Allah berfirman, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Benar-benar dikabulkan permohonan kamu berdua, maka lakukanlah perbuatan yang lurus. Kata para ulama salaf, ini yang berdoa Nabi Musa. Tetapi yang dikabulkan kok dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata ulama salaf, berarti ini da'a Musa wa ammana Harun. Nabi Musa yang berdoa kepada Allah, Nabi Harun membaca amin. Doa bersama berarti ajaran Al-Quran. Masa ajaran Al-Quran bid'ah? Betul? Nah, karena spirit Al-Quran seperti itu, maka Rasulullah SAW juga menganjurkan doa bersama. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Al-Hakim, ini oleh para ulama dikatakan sahih. Rasulullah SAW bersabda, ya, la yajtami'u qaumun muslimun fayada'u ba'dun wa yu'amminul ba'dul akhar illa stajaballahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul orang-orang Islam lalu sebagian membaca doa, yang lain membaca amin, kecuali Allah kabulkan doa mereka. Ini artinya apa? Motivasi agar kita doa bersama. Karena doa bersama termasuk tata cara doa agar doa cepat dikabulkan. Berarti doa bersama hukumnya sunnah. Ini doa bersama. Dzikir dan doa sama. Rasulullah itu habis sholat zikirnya nyaring, gak pelan. Dalam hadis riwayat Muslim, sahih ya, sudah Muslim ini. Riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam,
dari sholatnya, maka Rasulullah berkata-kata dengan suara yang paling nyaring, suara yang paling keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini zikir nyaring. Jadi Rasulullah ketika menjadi imam zikirnya paling nyaring. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Begitu hadis ini disampaikan, orang yang anti zikir nyaring, zikir berjamaah bilang, oh kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, tapi imam kamu gak nyaring. Lah terus jamaahnya gak boleh nyaring. Kenapa gak boleh nyaring? Bid'ah, gak ada dalil. Loh, kok bisa bid'ah? Para sahabat kalau zikir habis sholat nyaring. Apakah ada hadisnya? Hadisnya minta berapa? Apakah hadisnya sahih? Paling sahih. Karena hadis ini riwayatnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, kemudian At-Tabrani, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, semuanya meriwayatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, inna raf'as shaut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Para sahabat masa Rasulullah setelah sholat maktubah zikirnya suara nyaring, berarti zikir berjamaah. Begitu disampaikan mereka cari alasan lagi. Ya kalau begitu gak apa-apalah nyaring, cuma yang dibaca gak boleh seragam, yang dibaca harus beda-beda. Lah kenapa? Apa bedanya seragam dan enggak? Kok yang penting zikir kan? Loh kenapa kalau seragam? Gak ada dalil katanya. Loh kok bisa gak ada dalil? Para sahabat itu hafal zikir-zikir Rasulullah sehabis sholat. Mengapa para sahabat itu hafal? Karena Rasulullah zikirnya nyaring. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti para sahabat ikut zikirnya Rasulullah. Coba para sahabat zikirnya nyaring, Rasulullah nyaring, lalu yang dibaca beda-beda. Kira-kira sahabat tahu nggak bacaan Rasulullah? Ya nggak tahu kalau bacanya beda-beda. Makanya bacaan zikir Rasulullah diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Ya coba berpikirlah sedikit.